Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul teori-teori memori dan memori jangka panjang. Nah, dalam pembahasan saya ini saya akan membahas 6 poin penting. Jadi pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang lokalisasi dan distribusi LTM. Serta poin yang kedua tentang kapasitas LTM. Poin yang ketiga itu tentang distribusi LTM. Poin yang keempat itu tentang penyimpanan LTM. Yang kelima, jenis-jenis memori, dan yang terakhir itu dukungan neuroscience kognitif. Baiklah, sebelum saya melanjutkan membahas poin-poin tersebut, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu memori jangka panjang. Jadi memori jangka panjang atau istilah lain LTM atau long term memory merupakan memori atau ingatan jangka panjang yang disimpan oleh stimulus melalui memori primer dan dialihkan ke memori sekunder sehingga menjadi ingatan yang permanen. Baiklah, saya akan membahas poin yang pertama yaitu lokalisasi dan distribusi LTM. Nah, jadi di sini lokalisasi atau lokasi. Lokasi tempat memori disimpan adalah seluruh bagian otak. Meskipun juga tidak terpusat di bagian-bagian tertentu, namun ada suatu studi yang menunjukkan bahwa area frontal di otak terlibat dalam pemrosesan mendalam terhadap informasi, seperti menentukan apa kata yang cocok untuk mendeskripsikan benda tersebut atau untuk mendeskripsikan benda hidup atau benda mati. Dan lokalisasi dan distribusi LTM. Saat mendengar judul tersebut banyak timbul pertanyaan seperti di manakah letak memori di otak dan bagaimana informasi di LTM disimpan di otak. Misalnya, contoh, kita mendengar sebuah lagu. Kita pertama kali baru mendengar lagu tersebut. Namun lagu tersebut sudah sangat menarik perhatian kita sehingga tersimpan dengan mudah di memori jangka panjang kita. Nah, di sini studi tersebut melibatkan penentuan letak fungsi kognitif dalam topografi otak yang melibatkan pelacakan jejak-jejak memori dan pengidentifikasian perubahan-perubahan neuron di otak yang terisolasi dengan pembentukan dan perubahan memori. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tentang kapasitas LTM. Jadi kapasitas LTM ini berhubungan dengan analisis teori tentang kepakaran. Jadi kapasitas LTM mungkin sulit bagi kita untuk membayangkan durasi informasi yang dapat disimpan di LTM atau di memori jangka panjang. Namun kita masih bisa menyusun perkiraan mengenai karakteristik tersebut. Misalnya, memori jangka panjang kita. Informasi yang paling samar sekalipun dapat kita ingat. Misalnya, 15 tahun yang lalu kita pernah terjatuh dari sepeda. Padahal itu kan sudah sangat lama sekali, sudah terjadi 15 tahun yang silam. Namun kita masih dapat mengingat memori tersebut. Nah, disinilah dapat disimpulkan bahwa kapasitas memori jangka panjang manusia itu tidak terbatas, bahkan melebihi kapasitas penyimpanan yang dapat dilakukan oleh komputer-komputer. Dan selanjutnya, analisis teoritik tentang kepakaran. Nah, analisis teoritik tentang kepakaran ini berhubungan dengan keahlian para pakar dalam memanfaatkan memori jangka panjang mereka. Mengapa saya katakan demikian? Contohnya, seorang pakar itu sangat pandai dan sangat lihai dalam menggunakan pengetahuan mereka sesuai dengan bidangnya. Jadi secara tidak langsung, para pakar tersebut mampu mempergunakan memori jangka panjang mereka untuk menyusun pola-pola atau sesuatu gambaran di dalam memori mereka sehingga mereka dapat mengingat hal-hal yang berkaitan dengan bidang mereka. Misalnya, seorang pakar catur. Seorang pakar catur tentu saja
beliau sangat ahli menguasai pola-pola dalam permainan catur, melebihi orang amatir dan orang biasa. Seorang pakar catur, misalnya, seorang pakar catur dalam permainan caturnya dia mampu menguasai 50.000 pola permainan. Nah, hal tersebut mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang amatir. Tapi mengapa pakar catur tersebut dapat melakukan hal demikian? Tentu saja dia menggunakan prinsip-prinsip untuk mengerjakan tugas yang tidak lazim. Adapun 3 prinsip pakar dapat mempergunakan LTM mereka, yaitu dengan penyajian menomik, dan kedua yaitu struktur pengambilan informasi, dan yang ketiga itu prinsip percepatan. Percepatan ini maksudnya kecepatan para pakar dalam mengingat pola yang sudah tersimpan di LTM mereka. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu tentang durasi LTM. Nah, di sini ada Permaster Very Long Term Memory. Dan di sini seorang peneliti melakukan tes berupa mengumpulkan mantan siswa SMU sebanyak 392 orang. Mereka diberikan nama-nama teman mereka selama di bangku SMU. Namun mereka saat ditanya mereka tidak mengingat semua nama-nama tersebut. Mereka hanya mengingat beberapa saja. Namun saat memperlihatkan foto, mereka hampir mengingat dan hampir mengenal semua yang ada di foto tersebut. Jadi durasi LTM ini dapat disimpulkan bahwa referensi nama menunjukkan penurunan yang lebih cepat dibandingkan dengan regnisi konsep. Dan selanjutnya poin yang keempat. Poin yang keempat ini ada dibahas tentang sandi. Jadi sandi merupakan sandi dalam LTM merupakan informasi yang disandikan secara akustik, secara visual dan semantik. Dan yang kedua merupakan level pemrosesan. Jadi level pemrosesan ini diasumsikan bahwa otak menggunakan heuristik terhadap jumlah upaya dan waktu yang dicurahkan untuk pemenuhan sasaran. Poin yang ketiga dari penyimpanan LTM ini merupakan efek referensi diri. Jadi efek referensi diri ini sejumlah orang berpendapat bahwa tugas-tugas referensi diri yang disimpan dalam suatu sistem memori khusus ini disimpan dalam suatu memori khusus ini. Jadi misalnya seseorang meminta kita untuk mengevaluasi kepribadian tentang trait kepribadian diri kita sendiri. Jadi secara tidak langsung kita mungkin akan menyebutkan saya orangnya pemarah, saya orangnya sedih, saya orangnya malas atau luwes atau sangat kuat atau dan sebagainya. Itu dikatakan dengan efek referensi diri. Dan selanjutnya model koneksionis, yaitu tentang memori. Dan model ini merupakan pendekatan memori sebagaimana yang diajukan oleh Tulving yang menemukan bahwa adanya korelasi langsung antara aktivitas neural dan jenis-jenis memori. Yang terakhir yaitu skema intisari. Nah, di sini sejumlah peneliti besar memusatkan bahwa upayanya untuk menangkap proses-proses psikologis yang melibatkan memori dan bagaimana memori dapat dipengaruhi oleh proses pengambilan memori itu sendiri. Dan selanjutnya poin yang kelima yaitu tentang jenis-jenis memori. Jadi pertama poinnya yaitu tentang memori autobiografis. Memori autobiografis ini adalah memori yang dimiliki seseorang untuk mengenai masa lalunya. Jadi memori autobiografis ini dapat dikatakan memiliki keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan memori-memori lainnya. Dan poin yang kedua yaitu tentang memori jangka panjang itu dibagi dua, yaitu implisit dan implisit. Jadi eksplisit itu mengandalkan pengambilan pengalaman sadar. Misalnya contoh kita pernah mengalami suatu hal tapi secara sadar. Dan yang kedua implisit yang diekspresikan yang tidak memerlukan rekolasi sadar, Dan memori implisit itu dibagi dua, yaitu episodik dan semantik.
Episodik merupakan suatu sistem neuroscience kognitif yang memungkinkan seseorang mengingat peristiwa masa lalunya. Artinya pengalaman-pengalaman khusus yang membuat dia terinspirasi atau membuat dia merasa peristiwa itu penting. Seperti contohnya, ia pernah makan di sebuah restoran Cina. Jadi yang kedua dari implisit itu memori semantik. Jadi memori ini mengenai kata konsep, peraturan, dan ide-ide abstrak. Memori ini penting dalam penggunaan bahasa. Jadi poin yang selanjutnya yaitu tentang dukungan neuroscience kognitif. Jadi dukungan neuroscience kognitif ini sangat berperan penting dalam teori memori jangka panjang. Jadi sebagai kesimpulan bahwa neuroscience kognitif memori berpaling ke studi-studi psikologis dan memori yang bersifat tradisional. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.